Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Apriani, kelas 11 IPS 2, nomor absen 29. Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, dampak bagi perekonomian pun sangat besar. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk pun, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai minus 0,4%. Penyebab dari hal ini adalah turunnya investasi dan konsumsi dari pemerintah maupun rumah tangga. Lalu bagaimana dampak dari COVID-19 ini bagi industri-industri di Indonesia? UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah sangatlah nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Iksan Ingatubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat orang-orang tetap berada di rumah dan tidak pergi keluar rumah untuk beraktivitas seperti biasanya. Salah satu kegiatan yang ditinggalkan adalah orang-orang tidak lagi berbelanja melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk, karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. 2. Pariwisata. Apa dampak lain dari anjuran physical distancing? Tentu saja, kita tidak jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor wisata. Hal ini terjadi karena pola yang mirip dengan musuhnya industri UMKM. Dilansir dari Liputan 6, World Travel and Tourism Council memprediksi bahwa akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk pada perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi di tahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3% karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar, non-subsidi serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun, pada tahun 2021, inflasi diyakini kembali ke level normal yaitu 2,8%. Seperti pada laporan World Bank yang bertajuk East Asia and the Pacific in the Time of COVID-19 pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang menyatakan, meski sempat tertekan di tahun ini, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia akan kembali rebound dengan kisaran 5,4% di tahun 2021 mendatang. Hal ini seiring dengan tingkat permintaan agregat yang kian stabil. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit diproyeksi akan melebar dari 2,7% terhadap PDB menjadi 2,8% terhadap PDB. Lantaran pendapatan dari sektor pariwisata yang merosot tajam dan juga harga-harga komoditas yang terus tertekan, jelas Bank Dunia. Dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan turun menjadi 2,5%, lebih rendah daripada tahun 2019 yaitu sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3%. Pasca berakhirnya COVID-19 ini, perekonomian global diperkirakan akan meningkat 3,7% di tahun 2021. Dari perkiraan sebelumnya 3,4%. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu.